Saya pun masih bekerja. Pekerjaan saya nggak jauh dari dapur, dari oven, dan dari kompor. Dan lewat pekerjaan saya, Tuhan mengirim banyak orang untuk saya bisa layani mereka. Dan kebanyakan yang dikirim sama Tuhan adalah orang yang aneh-aneh, dalam tanda kutip. Mereka ada yang LGBT lah, ada yang keluarganya berantakan lah, ada yang ngedrugs lah. Tapi saya melihat satu hal, ternyata Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan Yesus yang punya fokus sama masa depan seseorang. Dia nggak peduli serusak apapun masa lalu seseorang, Tuhan Yesus kita selalu paling mahir memulihkan. Oke, kita buka Alkitab kita bersama di kitab Lukas pasal yang ketiga. Saya waktu membaca dua ayat ini, saya cuma berpikir ini sejarah biasa. Ya, bahwa Herodes begini, Pontius Pilatus punya jabatan ini, dan seterusnya. Nah, waktu saya mau lompat ke ayat yang ketiga, saya kayak dapat impresi dalam hati saya. Ya, ada suara yang kayaknya mengatakan gini, Jess, baca yang benar. Nah, saya mau bacakan buat teman-teman semua sekali lagi ayatnya yang kedua. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Sakaria di padang gurun. Teman-teman, saudara-saudara semua mesti tahu bahwa imam besar adalah jabatan yang dipikul oleh seorang manusia di perjanjian lama. Dan imam besar nggak main-main. Dia adalah satu-satunya orang selain Musa yang bisa dengar suara Tuhan. Nah, fit and proper test untuk menjadi imam besar nggak main-main. Ya, tesnya itu mesti lewatin beberapa. Dia harus keturunan Harun, ya, dan waktu sudah kepilih jadi imam besar, dia dandanannya khusus. Harus pakai baju efod yang panjangnya sampai mata kaki. Dadanya ada 12 batu yang melambangkan 12 suku Israel. Ya, ada lonceng panjang ya di kakinya dan ada tali yang cukup panjang. Oke. Kalian berani dandan kayak gini ke bambu kuning? Saya rasa nggak ada yang berani. Dan orang Israel zaman dulu, kalau mau dengar suara Tuhan, harus lewat imam besar. Jadi mereka akan kumpul setahun sekali di kemah Musa, waktu zamannya masih Musa ya. Di kemah Musa. Dan kemah Musa terdiri dari 3 bagian. Yang pertama halaman, yang kedua ruang kudus, yang ketiga ruang maha kudus. Ruang kudus dengan ruang maha kudus dipisahkan dengan tirai yang cukup tebal. Nah, orang-orang Israel zaman dulu yang jumlahnya 2 jutaan, setahun sekali mereka akan kumpul di halaman. Dan kalau mereka mau dengar suara Tuhan, mereka harus lapor lewat imam-imam. Karena di ruang kudus ini lebih dari 1, ya, orang yang punya jabatan imam-imam. Lebih dari 1. Jadi orang-orang Israel akan bertanya, bapak-bapak, tolong tanyain sama imam besar, saya dapat jodohnya kapan? Udah jomblo kelamaan. Nah, imam-imam dengar, imam-imam akan sampaikan ke imam besar. Nggak ada yang boleh masuk. Itu cuman dari balik tirai. Pak imam besar, ada jemaat Israel, si A namanya. Dia tanya, dia dapat jodohnya kapan? Imam besar dengar. Imam besar waktu dengar, dia akan bakar korban bakaran. Sampai ruangan itu penuh dengan asap, dia akan bertanya sama Tuhan. Tuhan, si A, orang Israel, dia tanya, dia dapat jodohnya kapan? Tuhan jawab, bilang sama si A, dia mesti move on. Jangan baperan terus sama mantannya. Bilang sama dia di unblock sosial medianya. Jangan diblok terus. Tuhan ngomong seperti itu, ya, dan Tuhan mulai melanjutkan. Dan bilang kalau dia sudah pulih hatinya, saya akan kirim orang yang tepat buat hidupnya. Kok banyak banget yang amin ya? Hah? Kalian lagi butuh sesuatu kayaknya ya. Nah, waktu Tuhan baru bicara seperti itu, imam besar gak bisa bypass langsung kasih tahu si A. Gak boleh. Dia harus kasih tahu lewat imam-imam. Bapak-bapak bilangin sama si A, Tuhan berkata dia harus move on, dia harus unblock dan lain sebagainya. Nanti Tuhan akan kirim orang yang tepat buat dia. Imam-imam dengar? Ya, imam-imam akan sampaikan ke si A. Coba sini, kata Tuhan lewat imam besar begini, 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 dan begini. Jadi kalian bisa bayangin, imam besar adalah orang yang so special. Dia adalah satu-satunya orang yang bisa dengar suara Tuhan selain pemimpin Israel. Dan imam besar kalau masuk di ruang maha kudus, nggak boleh main, nggak boleh. Nggak boleh bikin dosa. Kalau dia bikin dosa, dia langsung mati. Nah, makanya tali panjang yang di kakinya gunanya untuk itu. Kalau dia jatuh, gedebuk, nggak ada yang boleh masuk kan? Nah, talinya yang ditarik. Wih, mati loh, gitu. Itu prosesi kebaktian zaman dulu itu seperti itu. Coba lihat lagi, Lukas 3 ayat yang kedua. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi apa, saudara? Imam besar. Datanglah firman Allah kepada siapa? Yohanes, anak Sakaria, di mana? Zaman ini bukan kemah lagi, udah bait Salomo. Gedungnya keren banget. Imam besarnya ada 2, tapi Tuhan nggak mau bicara sama 2 imam besar itu.
Tuhan mau bicaranya sama Yohanes Pembaptis di padang gurun, bukan di dalam gedung. Ini yang saya katakan, ini evolusi terjadi. Tuhan nggak mau bicara sama Hanas dan Kayafas. Kalau dideretin, orang akan hormat sama yang punya posisi. Orang akan hormat sama yang dandanannya bagus. Hanas dan Kayafas pakai baju efod, lengkap semuanya. Yohanes Pembaptis siapa? Dia cuman pengembara di padang gurun. Makanannya belalang dan madu. Kita hari ini french fries pakai saus tomat. Kalau dideretin gak banget. Dan zaman dulu pasti tidak ada jilet, tidak ada laundry. Ini buruk rupa banget Yohanes Pembaptis. Tapi anehnya Tuhan mau bicara sama dia. Amit-amit ini terjadi sama gereja Tuhan hari ini. Mungkin gedung kita bagus, mungkin fasilitas ibadah kita bagus, tapi karena kita gak pernah mau dengar suara Tuhan, akhirnya Tuhan ngomong sama yang di luar. Tuhan mungkin ngomong sama tukang parkir, Tuhan ngomong mungkin sama security, karena kita mulai terjebak dengan kenyamanan, dan jangan sampai ini terjadi. Nah, kenapa Tuhan mau bicara sama Yohanes Pembaptis? Yuk baca ayat yang ketiga, saya bacain buat teman-teman semua. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah, dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Ternyata Yohanes kalau dikasih tahu apa-apa sama Tuhan, respon. Dia langsung pergi ke daerah Yordan dan menyerukan generasinya untuk bertobat. Pertanyaannya malam hari ini, kita masih begitu nggak? Kita masih punya passion nggak lihat generasi kita datang kepada Yesus? Kita masih berkobar-kobar nggak? Pengen lihat tetangga kita dijamah sama Tuhan? Pengen lihat papa kandung kita dijamah sama Tuhan? Masih ada nggak gitu-gituan di dalam kita? Yohanes pengen banget lihat generasinya percaya sama Yesus, datang kepada Tuhan. Makanya Tuhan mau bicara sama dia. Ini yang bahasa Alkitabnya namanya adalah terang dan garam. Bahasa sekarangnya influencer. Jadi ternyata kalian dan saya sudah didesain sama surga untuk kita semua jadi influencer. Kalian jangan pikir influencer tuh yang masuk YouTube lalu diem 2 jam. Pernah nonton? Diem doang itu. Viewernya jutaan. Dan kita mulai ikut-ikutan. Kita mau bikin yang aneh-aneh supaya viral. Enggak. Influencer sejati adalah kalau kita jadi terang dan garam yang sesungguhnya. Terang, kita akan mulai. Terang, saya nggak akan lama-lama di terang ya. Kita akan langsung masuk ke garam. Terang punya pengertian sumber solusi, bukan sumber masalah. Nah, mulai bertanya malam hari ini sama diri masing-masing. Saya sumber solusi atau sumber masalah? Saya di kampus, saya sumber solusi atau sumber masalah? Saya di sel grup saya sumber solusi atau sumber masalah? Kita kalau kehilangan kunci motor di ruangan gelap, yang kita cari kuncinya atau tombol lampu? Tombol lampu. Karena tombol lampu itulah sumber solusi. Kita gitu nggak? Itu baru influencer. Kita jadi sumber solusi dimanapun kita berada. Jangan jadi sumber masalah. Saya sedang memandang muka-muka sumber solusi di ruangan ini. Kita langsung masuk ke garam ya. Lukas 14 ayat 34 dan 35. Ini Yesus yang lagi bicara. Alkitab bilang gini, garam memang baik, tapi jika garam menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Stop dulu sampai di situ. Saya memerlukan waktu 1 tahun untuk mengerti ayat ini. Karena saya nggak pernah ketemu garam jadi tawar. Seumur hidup saya nggak pernah ketemu garam jadi tawar. Jadi saya bertanya, selama 1 tahun, Tuhan, ini maksudnya apa? Garam jadi tawar. Jadi guys, gini ya. Kita nih kalau baca Alkitab, kita harus paham Yesus lagi bicara sama siapa. Jadi kita nggak goreng-goreng sembarangan. Ya, mesti paham latar belakangnya apa. Ya, itu sebelum dia disalib atau sesudah dia disalib. Mesti paham kita gini-ginian. Nah, ternyata ayat 34 ini Yesus lagi bicara. Yes, tentunya ada murid-muridnya. Tapi Yesus lagi kasih contoh pengusaha-pengusaha garam di tepi laut mati. Jadi pengusaha-pengusaha garam di tepi laut mati zaman dulu, mereka kalau lagi memproses air asin jadi bubuk garam, itu nggak main-main. Kita kalau masak, dan hasil masakan kita keasinan atau kemanisan, kita bisa improvisasi.